Satu hari lagi kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku, Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, saudara-saudara, di Sabtu sunyi ini kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, di Sabtu sunyi ini, di tengah-tengah kedukaan kami, di tengah-tengah ratapan kami akan membaca mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami semua Tuhan untuk mendengarkannya, memahaminya, dan melakukannya dalam kehidupan kami, khususnya dalam memaknai setiap bentuk kedukaan karena kematian yang kami alami di sekitar kami dalam hidup kami. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42 firman Tuhan mengatakan begini. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya
maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Saudara-saudara, kita berada sekarang dalam pemaknaan Sabtu Sunyi. Jika di antara pemaknaan kita terhadap hari-hari raya gerejawi, Kamis Putih dan pada malam hari ini Sabtu Sunyi adalah bagian-bagian yang sedikit lebih baru untuk kita pahami dan maknai. Tetapi seperti yang di awal kita telah memahami bahwa Sabtu Sunyi ketika kita dapat maknai dengan baik, itu akan merupakan gambaran yang luar biasa bagi kita untuk merayakan Paskah esok hari. Banyak orang mengatakan, dan itu benar saudara, bahwa Sabtu Sunyi itu adalah menjembatani Jumat berdarah menjembatani dengan hari Minggu atau Paskah yang bergelora atau bersemangat. Betapa pentingnya Sabtu Sunyi itu. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus pada saat Yesus ada di kuburan pada saat itu, maka bagian-bagian Alkitab jarang sekali, hampir tidak ada yang menceritakan di mana murid-murid Yesus yang selama kurang lebih 3 tahun bersama dengan Yesus pada saat itu. Hampir-hampir tidak ada kabar tentang mereka semua, sehingga kenyataan itu menjadikan kematian Yesus yang ada di kubur itu menjadi sebuah peristiwa yang kemungkinan besar dilupakan oleh murid-muridnya dan juga oleh orang-orang lain pada saat itu sebagai kematian dan penguburan yang sia-sia. Tetapi ternyata pekerjaan Allah itu memang luar biasa, saudara. Dalam perikop pembacaan kita tadi, di tengah-tengah peristiwa kematian Yesus dan pada saat dia dikubur, sepertinya menjadi peristiwa yang sia-sia. Perikop kita memunculkan 2 nama dalam bagian itu. Pertama, Yusuf dari Arimatea ayat 38 dan Nikodemus ayat 39. Dalam Injil Markus pasal 15 ayat 43, Yusuf Arimatea itu seorang anggota majelis besar yang sangat terkemuka, juga terkenal baik, Lukas 23 ayat 50. Dan ayat 38 mengatakan bahwa Yusuf Arimatea inilah yang menjumpai Pilatus memohon untuk mengurus jenazah Yesus. Pada akhirnya ada seorang yang bernama Nikodemus membantu, dan kedua orang inilah yang berada dalam pemahaman tentang Sabtu Sunyi itu. Nah, saudara-saudara, ketika Yusuf Arimatea dengan jabatan seperti itu memberanikan diri, awalnya Alkitab mengatakan ayat 38 tadi, dia takut-takut kepada orang Yahudi. Tetapi dalam peristiwa ketika dia meminta berhadapan dengan Pilatus dan meminta untuk menurunkan jenazah Yesus, itu bukan perkara mudah. Kita bisa membayangkan bahwa dia mempertaruhkan jabatannya, dia mempertaruhkan keterkenalannya di antara sesamanya orang Yahudi. Juga dengan demikian Nikodemus. Tetapi itu semua dilakukan karena tentu mulai membayangkan dalam pikiran bahwa Yesus yang mati ini, yang didengarnya selama ini, yang disukainya selama ini, tentu ada sesuatu yang bisa diajarkan oleh Allah melalui kematian Yesus itu.
Sehingga mereka melakukan tindakan di mana menempuh resiko untuk berhadapan dengan Pilatus meminta jenazah Yesus untuk mereka kuburkan dengan layak. Nah, saudara-saudara, itu sikap. Sederhana sekali Alkitab menceritakan tentang Yusuf Arimatea yang pada akhirnya memberikan kuburan yang baru, kuburan keluarga yang baru kepada Yesus dan juga Nikodemus. Sederhana sekali. Tetapi kemudian kita melihat bahwa ternyata hal yang sederhana itu sangat menentukan bagi kita untuk melihat bahwa ternyata Yesus ada di kuburan saat itu. Ternyata ada sesuatu yang bisa kita lakukan ketika kita masih memiliki pengharapan kepadanya. Itu yang penting, saudara. Di Sabtu Sunyi ini kita tetap dapat melihat pekerjaan Allah. Bahwa di dalam sampai ke kuburan pun karya dan kasih Allah, pekerjaan Allah tetap dapat terjadi. Kalau kita membaca 1 Petrus pasal 4 ayat 6, di sana dijelaskan, saudara, bahwa karya Kristus itu dapat menembus dunia orang mati. Sehingga kuburan itu, bagi banyak pemahaman selama ini kalau kita mengikuti ibadah-ibadah pemakaman, pelepasan jenazah, seringkali kita mendengar begitu banyak orang mengatakan si A dan si B ini, almarhum dan almarhumah ini akan kita bawa ke tempat peristirahatan yang terakhir. Titik di situ. Tetapi ternyata bagi orang percaya, kuburan itu bukanlah tempat peristirahatan terakhir. Kuburan itu justru adalah peristirahatan atau tempat sementara. Mendapatkan apa? Mendapatkan kelanjutan dari pekerjaan Allah. Dan kita sungguh-sungguh mempunyai pengharapan yang luar biasa ke tempat itu. Ke suasana itu. Ke pekerjaan Allah itu. Sabtu Sunyi, saudara-saudara, adalah kesempatan di mana kita semua boleh merenungkan bahwa kitalah yang harusnya ada di kuburan itu, bukan Yesus. Jika ternyata kemudian Yesus yang ada di kuburan itu menggantikan kita, itu berarti bahwa Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Dia mati untuk kita yang bukan hidup saja, tetapi bagi mereka yang sudah mati. Sehingga pengharapan orang percaya, pengharapan orang Kristen itu adalah pengharapan yang bukan hanya ketika dia hidup, tetapi juga ketika dia mati. Sehingga hari ini, ketika kita berpikir bahwa kita tinggal memiliki waktu hanya 1 hari saja, kita tidak diliputi dengan ketakutan. Kita tidak diliputi dengan kekhawatiran. Meskipun masa hidup kita, seandainya kita tahu tinggal selangkah lagi, tinggal sehari saja. Tetapi karena kita yakin bahwa kematian pun, bahkan kuburan pun tidak akan pernah membatasi kuasa Allah untuk menjangkau kita. Oleh karena itu di Sabtu Sunyi ini, marilah kita berduka, betul-betul berduka cita. Mengapa kita berduka cita? Karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena begitu banyaknya pelanggaran kita yang mengakibatkan kita untuk bahkan mati. Tetapi bahwa kematian kita dalam iman kita kepada Tuhan, dalam iman kita kepada Kristus Yesus yang menggantikan kita di kuburan itu, kita memiliki pengharapan. Sehingga dapat dikatakan, saudara-saudara, di Sabtu Sunyi ini kita diajak untuk memiliki pengharapan sekalipun situasinya tidak mungkin untuk kita mengalami sesuatu yang lebih baik. Pengharapan yang muncul di Sabtu Sunyi itu adalah pengharapan di tengah-tengah tidak kondusifnya segala sesuatu. Pengharapan yang bisa muncul dari sebuah peristiwa kematian. Rasul Paulus dalam 1
1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Dia mengingatkan orang-orang percaya. Dia mengingatkan orang-orang yang sungguh-sungguh yakin dalam pengharapannya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan begini, aku mau supaya kamu mengetahui tentang kematian itu, tentang orang-orang yang mati itu, sehingga pada akhirnya kamu berduka cita. Janganlah kamu berduka cita, janganlah kamu menangis seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, bolehlah saat ini di Sabtu Sunyi ini kita berduka, betul-betul berduka akan kematian kita. Berduka atas kematian orang-orang yang kita kasihi dan cintai di masa yang lalu dalam kehidupan ini. Tetapi ternyata ketika Yesus ada di kuburan pada saat itu, dan itu yang kita maknai pada malam ini, ternyata di kuburan itu pun pengharapan kita tetap kepada Tuhan yang akan memberikan kepada kita pekerjaan yang kekal, keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus yang akan bangkit esok harinya untuk kita pahami bersama-sama. Ini mari saudara menjalani kehidupan ini ke depan, menjalani segala macam aktivitas kehidupan kita ke depan dengan kedukaan kita atas kematian kita, atas kelemahan kita, dan itu puncaknya adalah peristiwa kematian. Itu memberikan penegasan ulang kepada kita melalui firman Tuhan bahwa pengharapan kita mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran yang seringkali kita miliki dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Allah memberkati kita semua. Amin. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku.